Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oh, ceria ya? Betul-betul ceria. Nyanda, karena kenapa? Oh, ceria. Oh. Oke. Jadi selamat baku dapat ulang torang di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau yang minggu lalu torang baku dapat di apa? Materi MPLS. Nah, kalau hari ini perdana dan hari ini ngoni mulai belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau dulu yang ngoni kenal pendidikan Pancasila itu apa? PKN. Apa itu PKN? Dan kewarganegaraan. Kalau sekarang sudah jadi pendidikan Pancasila, tidak ada yang berubah, hanya nama saja yang berubah. Tetapi DP materi-materi yang terkandung dalam pendidikan Pancasila masih sama. Nah, sekarang orang masuk di dalam pendidikan Pancasila ini tentunya ngoni belum tahu semua, Kang. DP guru siapa? Toh, so kenal Pak Ibu? Tahu? Siapa yang boleh? Siapa? Agnes apa? Agnes Manein. Oke. Nah, lebih dalam lagi Ibu akan memperkenalkan diri. Jadi, Ibu lahir di Lakea 15 Agustus 95. Ada yang tahu Lakea di mana? Yang tahu. Iya, itu di desa, di Gorontalo. Jadi Ibu kelahiran Gorontalo, tapi puji Tuhan kerja langsung tak tempatkan di Kepulauan Talaut, kemudian menikah dan tinggal di Talaut memiliki 2 orang anak. Jadi secara singkatnya perkenalan tentang Ibu. Nah, sampai pertemuan kali ini, Tora mau belajar atau Tora mau menggali dulu. Ya, Tora mau menggali dulu ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Apa itu dasar negara? Hah? Apa? Pak, kasih kuat. Pancasila. Jadi dasar negara apa? Pancasila. Kalau yang ada Pancasila jadi bagaimana? Yang ada DP dasar negara. Ibarat dasar negara, ibarat Pancasila dasar. Oke, pondasi rumah. Kalau yang ada pondasi itu rumah mau jadi? Enggak toh? Pastinya dalam satu negara harus ada dasar atau pondasi. Nah, di sini dalam pertemuan pertama, orang akan menggali dulu ide-ide siapa yang merumuskan Pancasila, siapa yang ada backing ini Pancasila. Pertemuan ini yang Enci harapkan nantinya dalam tujuan pembelajaran, ini mohon maaf ada kekurangan sedikit dalam tampilan layar, tapi Enci akan tetap sampaikan. Tujuan pembelajaran, tujuan daripada pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang. Jadi, ngoni dituntut untuk membandingkan cara pandang dari para pendiri bangsa. Perhatian di depan, tentang perumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk dalam Piagam Jakarta. Jadi di sini tujuannya apa? Ngoni dituntut untuk apa? Membandingkan, kesekuat suaranya, membandingkan cara pandang atau pendapat-pendapat, Kang, dari para pendiri-pendiri atau dari para pemikiran-pemikiran seseorang pendiri atau sekelompok orang daripada pendiri-pendiri bangsa. Nah, siapa mereka nantinya? Itu akan orang pelajari saat ini. Sebelum orang tahu siapa pendiri-pendiri Pancasila, tentunya Pancasila ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Ada yang boleh sebutkan secara sendiri? Oke, berdiri.
Kesekuat suara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mirakel Rampengan. Oke, mirakel. Makna daripada ketuhanan yang Maha Esa apa? Atau arti? Arti daripada ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang mempunyai Tuhan. Atau secara umum, orang yang percaya akan Tuhan. Dan tentunya tidak membeda-bedakan agama yang lain. Yang Anda harus mesti mau bilang, oh kita agama Kristen, kita punya Tuhan yang luar biasa. Toh, itu seperti merendahkan agama lain. Jadi makna yang terkandung daripada ketuhanan yang Maha Esa, percaya akan adanya Tuhan. Atau memeluk agamanya masing-masing, tanpa merendahkan agama yang lain. Nah, dalam Pancasila, tentunya di sini ada pengertian, toh? Pengertian daripada Pancasila. Nah, dari pengertian ini ada beberapa ahli yang mengemukakan apa itu Pancasila. Tidak dapat lihat jelas. Pertama Muhammad Yamin. Atau di sini ada yang boleh memberikan pendapat Pancasila itu apa? Arianti. Kesekuat sebagai dasar negara atau pedoman hidup. Pancasila sebagai dasar negara atau pedoman hidup. Ada lagi? Dasar negara Pancasila apa? Pengertian Pancasila menurut masih menganto. Ini semua menganto. Menganto semua. Jadi Pancasila apa tadi? Apa? Sebagai dasar negara dan pedoman atau falsafah bangsa. Oke. Jadi di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian Pancasila. Yang pertama, Ibu ambil kesimpulannya dari menurut Muhammad Yamin. Di sini Pancasila dia bilang berasal dari kata panca. Panca artinya 5. Yang kemudian sila yang berarti sendi. Nah, ini atau atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Tentunya kalau Pancasila hal-hal yang baik, Kang. Tidak ada hal-hal yang buruk. Karena dia merupakan dasar atau pedoman suatu bangsa. Nah, dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Toh? Jadi benar apa yang dikatakan oleh Arianti tadi. Merupakan pedoman dasar negara bahkan falsafah bangsa. Karena sesuatu yang baik tercermin dari Pancasila ini sendiri. Makanya kenapa dia menjadikan satu dasar. Ada beberapa dari para ahli, tapi Ibu mengambil kesimpulan menurut Muhammad Yamin. Nah, di sini nantinya ada pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Ada yang tahu istilah BPUPK? Hah? Apa? Oke. Badan? Apa BPUPK? Ada yang pernah dengar istilah BPUPK? Oke. Badan penyelidik apa? Oke. Badan penyelidik usaha sudah benar. Apa lagi? 2 huruf terakhir. Proklamasi kemerdekaan. Masih belum lengkap di proklamasi. Apa lagi? Ada lagi? Badan usaha penyelidikan kemerdekaan ya. Jadi BPUPK Badan
Oke. Jadi pokok-pokok pikiran dalam BPUPK ini ada tiga tokoh atau tiga ahli. Kang, tiga tokoh atau tiga ahli, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, kenapa bukan BPUPKI melainkan BPUPK? Makanya tadi Ibu tanya, ada yang pernah dengar istilah BPUPK? Kalau dulu orang kenal BPUPKI. Toh. Jadi dari ketiga tokoh tadi, itu dorang dalam konteks sidang. Dorang mengadakan sidang. Dari sebelum merumuskan Pancasila, itu dorang mengadakan sidang. Sidang yang disebut sidang BPU PKI yang torang dengar dahulu. Kalau sekarang so BPUPK. Kenapa bukan BPUPKI tetapi BPUPK? Kenapa sih ada DPI? Kenapa so kurang BPUPK? Karena disebut BPUPK itu yang pertama nih, dalam bahasa Jepang, badan ini bernama Dokuritsu. Ibu catat di sini juga. Bapak siapa? Dapat lihat jelas Ibu petulisan ini? Ada yang boleh eja kembali? Bahasa Jepang. Apa Kevin? Hah? Siapa ini tuh? Apa? Erman. Kurang mau baca. Bagaimana dia? Bahasa Jepang sama dengan bahasa Inggris? Beda toh? Lebih gampang. Karena kalau bahasa Jepang langsung baca toh tulisan. Karena kalau bahasa Inggris baca dengan DP penulisan beda. Ini tinggal baca. Oke. Jadi dalam bahasa Jepang ini berarti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi BPUPK berarti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. DPI itu sebenarnya Indonesia. Nah, kenapa bukan BPUPKI? Karena yang kedua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara yang merdeka. Kalau memang kata waktu itu orang sudah merdeka, tetapi belum familiar nama Indonesia atau dikategorikan mereka Indonesia merdeka, belum. Makanya kenapa jadi BPUPK? Karena di situ sering pertama kali digunakan oleh R. Logan, James Bastian, Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan para pendiri bangsa lainnya. Jadi orang-orang ini pendiri bangsa. Jadi orang pendiri-pendiri ini nanti ada tiga tokoh tadi. Nah, orang ada pokok-pokok pemikiran nantinya yang akan, karena orang merdeka toh, merdeka, kira-kira orang mau bikin bagaimana suatu negara? Tentunya ada dasar. Nah, dari tiga tokoh tadi, para ahli tadi. Nah, ini Ibu mau bahagi kelompok. Kelompok ini kelompok DP tipe jigsaw. Nantinya, ini ada berapa semua? 12, Kang? 12. 12 berarti 3 kelompok. Pas, Kang? Dari 3 para ahli nantinya bahagi 3 kelompok. Sesuai barisan, Kang? Sesuai barisan tempat duduk. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok yang digunakan menurut nama tadi, nama 3 tokoh. Yang pertama siapa tadi? Yang lihat? Muhammad Yamin. Kelompok 1 Muhammad Yamin. Yang kedua Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Nanti kelompok pertama Muhammad Yamin itu berdiskusi menurut DP pokok pemikiran. Pemikirannya Muhammad Yamin ide pokoknya dia tentang ini Pancasila nantinya. Kemudian yang di sini
Supomo. Yang di sini Soekarno. Jadi mau dibahas cukup menurut Supomo, menurut Soekarno. Ada data semua? Ada? Ibu mau bagi modul. Dan di situ nanti mau dilihat pokok-pokok pemikiran sesuai ahli-ahli yang menurut ngoni kelompok. Arianti boleh kirim nomor? Menurut pandangan Supomo tentang dasar negara itu, dia menginginkan kesatuan yang memiliki corak asli Indonesia. Akhlak mulia berkeliling lubang, gotong royong mandiri, kreatif dan bermelas dikit. Pas dalam pidato itu, Muhammad Yamin ada disampaikan pada Soekarno dengan Supomo bahwa dia menyampaikan 5 poin. Nah, 5 poin itu tujuan menjadi dasar atau fondasi dalam pembentukan Jadi pokok dari Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia dengan prinsip yang kedua, prinsip yang tegak. Dari yang kita dapatkan ini hasil dari kita sekarang berdiskusi, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Orang yang populer atau yang utama dalam sidang BPUP, sidang BPUPK ini dilaksanakan pertama pada tanggal dari berapa ya sampai sampai Juni tahun dari peserta ini. orang merdeka Belum. Karena udah dia karena kenapa? apa ya? Belum orang belum merdeka. Karena itu nanti Agustus orang merdeka tanggal 17 Agustus hari ini. Oh, belum sementara. Belum terima. Belum. Ini baru. Belum. Siapa yang diusulkan pertama kali? Saya kata ada. Dari hasil Moni presentasi tadi, yang kurang cuma satu. Moni tidak memperkenalkan biografi daripada tokoh yang Moni ada kelompok ini. Biografi apa? Data, riwayat hidup atau karya kan? Riwayat hidup atau karya dari seseorang. Jadi Moni ada perkenalan tokohnya, harusnya presentasikan dulu DP biografi, kemudian pokok dari pikiran-pikirannya ini terkait perusahaan Pancasila. Ucapan terima kasih. Terima